Perkenalkan, saya Febe Trivena, Fakultas Ekonomi Bisnis dari mahasiswa SA Unggul, ingin menjelaskan tentang pertemuan bab 3, mahasiswa memahami dan menjelaskan jenis-jenis audit manajemen. Pertama-tama, manfaat audit manajemen. Menurut Bayangkara 2008, audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan. Yang kedua, menilai reliabilitas dan manfaat berbagai laporan pengendalian manajemen. Yang ketiga, menilai efisiensi, efektivitas sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Dan di sini yang kedua, jenis-jenis audit manajemen. Di sini ada functional audit, spesialis assessment audit, organizational audit. Kita bahas pertama-tama functional audit. Functional audit itu adalah audit yang berhubungan dengan satu atau lebih fungsi-fungsi dalam suatu organisasi. Misalnya tentang efisiensi dan efektivitas dari fungsi pengkajian dari satu divisi atau perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, special assessment audit. Special assessment audit adalah audit yang timbul atas permintaan manajemen, misalnya untuk memeriksa penyebab tidak efektifnya sistem IT, mengidentifikasi kemungkinan fraud di satu divisi, dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, organizational audit. Audit organisasional adalah pemeriksaan yang menekankan kepada beberapa efisien dan efektif masing-masing fungsi dalam organisasi. Misalnya ada cabang, ada departemen, ada subsidiari yang dilakukan secara berinteraksi. Rencana organisasi dan metode untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang sangat penting dalam audit organisasional. Selanjutnya itu ada jenis audit. Menurut Saile 1988, manajemen audit dikelompokkan menjadi 3 jenis sesuai dengan keragaman departemen mereka dan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama-tama, internal audit. Manajemen audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem, prosedur-prosedur atau fasilitas. Auditor yang mengerjakan dapat dari perusahaan mereka sendiri yang disebut internal audit, atau dengan menggaji auditor dari luar perusahaan, external auditor. Internal auditor merupakan teknik di mana manajemen dapat merasakan masalah mereka sendiri dan menilai kinerja organisasi, kebutuhan, titik kekuatan dan kelemahannya. Disebutkan bahwa self audit merupakan bagian dari internal audit yang dilakukan oleh individual dalam sistem mereka sendiri, prosedur-prosedur dan fasilitas-fasilitas agar dapat menilai kinerja, kebutuhan, kekuatan dan kelemahannya masing-masing. External audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau subpemasok. Auditor dapat dari auditor internal maupun auditor eksternal. Manajemen audit dikerjakan untuk menilai status kontrak atau perjanjian yang dibuat perusahaan pemasok atau subpemasok untuk menentukan keadaan perusahaan atas barang yang akan diterima sesuai dengan barang yang akan dibayarkan. Extrinsic audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh pelanggan atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan atau suatu agen inspeksi, atau audit ini meliputi pelanggan dari perusahaan-perusahaan pemasok atau subpemasok dan subpemasok. Karakteristik audit manajemen. 1. Tujuan pemeriksaannya. Tujuan pemeriksaan manajemen adalah membantu semua peringkat manajemen dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Yang kedua, independensi. Agar manfaat pemeriksaan manajemen dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen atau percaya diri, atau sesuatu hal yang dia punya itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditunjukkan hasilnya. Yang ketiga, pendekatan sistematis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit manajemen perlu digunakan pendekatan yang sistematis
dan metode yang konsisten. Jadi tidak berubah-ubah lagi gitu. Keempat, kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi, pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi. Jadi bisa misalnya suatu temuan itu ada suatu temuan pertama atau suatu temuan kedua, bisa dilihat dan dibandingkan mana yang baik dan mana yang kurang baik, bisa direvisi ulang. Yang selanjutnya, bukti pemeriksaan. Auditor harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk mendukung temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya. Yang keenam, pelaporan dan rekomendasi. Karakteristik yang membedakan antara audit manajemen dengan jenis audit lainnya adalah terletak pada laporan auditnya. Dalam audit manajemen, laporan audit menekankan pada temuan-temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Selanjutnya, ada prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek untuk mempunyai peluang untuk memperbaikinya. Persyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Yang keenam, pelanggaran hukum. Yang ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Yang kedelapan, yang melakukan audit manajemen. Pihak yang melakukan audit manajemen. Di sini kita lihat pihak yang melakukan audit manajemen itu menurut Tunggal 2000 bahwa pihak-pihak yang bisa melakukan audit manajemen yaitu ada 3. Pertama-tama, internal audit. Apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut kecil dibandingkan dengan menggunakan jasa pihak lain. Internal auditor yang bekerja untuk perusahaan tersebut tentunya akan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam rangka kemajuan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintahan dapat juga diminta untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberikan perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan maupun audit manajemen. Yang ketiga, akuntan publik. Perusahaan juga bisa menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya penugasan ini terjadi hanya kalau perusahaan tidak mempunyai staf internal audit atau staf internal audit kurang keahliannya dalam area tertentu. Sebagai contoh, suatu perusahaan meminta kantor akuntan menilai efisiensi dan efektivitas dari sistem komputernya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.